wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Kali ini bertemu lagi bersama kakak Lia Wahyu Lestari dari PGMI 5B. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial KD 3.3 materi tentang upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bangsa ini menjadi bangsa kesatuan dan persatuan yang utuh. Nah, di antaranya yaitu peran ekonomi. Peran ekonomi di dalam mempersatukan kehidupan bangsa dan negara ada dua, yaitu peran usaha dan peran industri. Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau per individu maupun pengusaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan industri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Nah, kegiatan produksi juga disebut sebagai usaha. Kegiatan produksi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang biasanya berupa pabrik sepeda motor, pabrik pembuatan alat-alat rumah, pabrik pembuatan makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan produksi jasa yaitu berupa sopir, tukang pijit, dan lain sebagainya. Manfaat dari produksi yaitu diantaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Adapun bentuk-bentuk dari kegiatan distribusi yaitu yang pertama, agen. Agen adalah orang yang ditunjuk langsung oleh produsen untuk menyalurkan barang. Yang kedua yaitu grosir. Grosir adalah orang yang mengambil barang dari produsen maupun agen dalam jumlah yang sangat banyak untuk dijual kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu pengecer. Pengecer atau pedagang yaitu orang yang menjual langsung suatu barang dari agen kepada konsumen. Kegiatan distribusi sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, manfaat dari kegiatan distribusi itu yaitu yang pertama, menjaga barang sampai ke tangan konsumen. Dan yang kedua, menjaga kelangsungan proses produksi. Yang ketiga, mencegah perpindahan barang. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dalam jangka waktu yang lama atau berangsur-angsur atau sekaligus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi yang disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi perlu dibatasi sehingga tidak merugikan baik pihak konsumen itu sendiri maupun dari pihak produsen. Nah, kegiatan konsumen perlu meninjau beberapa hal. Yang pertama, harus mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan pendapatan
Yang ketiga, tidak pemborosan. Yang keempat, menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Yang pertama yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Analisis kegiatan ekonomi. Yang pertama, jika barang dan jasa itu bagus, maka keuntungan akan diperoleh oleh produsen. Yang kedua, jika barang atau jasa itu tidak lancar, maka kerugian akan diperoleh baik dari konsumen maupun produsen. Dan yang ketiga, jika barang atau jasa memiliki permintaan yang meningkat, maka keuntungan diperoleh dari produsen. Nah, adik-adik, itulah tadi penyampaian materi dari kakak. Terima kasih, semoga materi yang kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.